Jadi UIN baru aswaja. Jadi yang besar dulu, baru baru yang kecil. Jadi sama aswaja teh di luhureun UIN ya. Nah itu, jadi pemahaman nanti ketika dipublish. Jadi ya, nah ini udah betul ya. Betul, Nah ini betul. Kalau salah aja posisinya. Aswaja dulu di sebelah sana, kemudian UIN. Itu UIN di bawah aswaja. agak gatal gitu ya. Soalnya kalau di share kemudian dilihat sama organisator yang lain, oh ini organisasi begini gitu ya. Udah pasti udah kepaham dari hal yang sepele benar. Karena kan ini tidak, kalau ini ya contoh UIN-nya digeser ke aswaja ke sana gitu. Secara penampilan enak-enak saja ya ketika di-share. Kemudian kalau tapi itu kan bagi yang melihat, bagi yang tahu, oh ini kurang tepat. Ada ini ngecuk kata desainer nanti biar keren kayak gini. Enggak kayak gitu. Soalnya kalau ditempatkan kayak gini juga tidak akan merubah. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya lebih general, universal gitu. Nah, kita baru mungkin ya ngobrol ataupun kayak gimana. Makanya saya tekankan tadi ketika di rapat di ini program kerja itu ada hampir membahas tuntas tentang persuratan. Saya tadi sampaikan bahwa kelemahan kita itu surat menyurat. Karena di kita kan ada berapa bendahara juga, bendahara sekretaris juga banyak kan. Nah, apalagi sekarang ada sekretaris 1 dan 2 ya. Kemudian ada yang sekdiknya juga. Nah, nanti di sana dibahas. Oh ini simbolnya dari mana? Ini simbol ini B milik siapa? A milik siapa? Jadi ketika nanti bikin surat, udah bisa membaca. Oh ini mah surat dari siapa? Untuk siapa? Dan siapa yang wewenang menyampaikannya? Gitu. Itu contohnya. Mungkin untuk contoh kecil tadi kayak gitu ya. Nah, untuk program kerja kita tidak ketika program kerja disepakati berarti itu kan sesuai kemampuan, sesuai keinginan, silahkan kerjakan, komitmen gitu ya. Asal tidak menyimpang dengan yang lain-lain gitu. Baru apabila kalau masih sejalan ya silahkan gitu. Itu maksud dari pengawasan dari kita. Tapi untuk masalah surat kita masih memaklumi karena ini belum rapat kerja. Oh ya nggak apa-apa gitu. Dan saya ingatkan juga siapa ini ketua OSIS-nya di sini? Indra, kebetulan dia ada acara juga di Mapaba. Oh, nah, nanti juga termasuk LPJ kegiatan ini diarsipkan juga, termasuk suratnya ini diarsipkan, dibenahi dari sekarang, dicicil biar maksimal. Jangan nunggu nanti aja pas mau LPJ 1 tahun atau 1 periode ini harus ngumpulin data itunya kan susah. Nah, baiknya dicicil gitu. Udah mungkin ya silakan. Masih mengganjal kan? Udah. Silakan ada kawan lagi. Ya, sedikit sedikit menambahkan ya. Oh banyak ya. Oh, Banyak. banyak juga gak apa-apa ya. Dan thank you sih. Ya terkait fungsi dari pengawasan dari MPO ke pengurus itu biasanya gitu ya, hal-hal yang memang sifatnya krusial. Misalkan dalam di BPK ada tuh yang namanya pengkaderan, ini fungsi PAO gitu. Nah jadi kalau misalkan biasanya gitu, kalau misalkan terjadi misalkan pengkaderan itu kan biasanya 1 tahun sekali. Nah biasanya kalau misalkan minim ini MPO juga biasanya ikut marah gitu ya, bukan marah sebetulnya, jadi ikut geram gitu ya. Mengapa sih gitu ya pengkaderan? Kan pengkaderan itu hal yang memang sifatnya substansial gitu ya. Organisasi kalau misalnya tidak ada pengkaderan, federasi gitu ya, pastinya padam gitu ya, mungkin gitu. Makanya ketika pengkaderan itu dikatakan cacat atau sedikit gagal,
biasanya MPO itu bertindak gitu. Ada apa yang dengan pengurus ini, apa yang salah dengan pengurus ini, biasanya begitu pengkaderan. Atau mungkin MPO itu ya yang sifatnya krusial, misalkan terkait pengurusan sekarang mau mengadakan perubahan nama misalkan. Di kepengurusan Tumbenjal di Mahasiswa aja dihilangkan, dirubah namanya, direvisi karena memang tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Apa nih Mahasiswa aja gitu. Nah ini biasanya ya katakan radikalnya begitu gitu ya, katakan radikalnya gitu, apa ini Mahasiswa aja gitu. Gak punya faedahnya gitu. Nah ini yang memang menjadi tupoksi MPO itu sendiri gitu, karena memang sifatnya krusial gitu, berbahaya gitu, karena perubahan nama itu tidak sembarangan gitu. Begitu mungkin cukup. Oke. Teh Sobi, gimana Teh Sobi? Udah ini gak mengganjal sekarang? Udah? Cukup ya, alhamdulillah. Udah tiap pertanyaan ya Kang, karena takutnya ini waktu sampai kapan pun. Tuh dikasih waktu kita. Udah 1 jam lebih ini. Di video di saya itu udah 1 jam setengah ini. Udah ada? Udah aja? Berarti gak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Mungkin diskusi pada kesempatan ini kami bagian dari MPO terima kasih kepada Oke, ya. Untuk MPO ya, karena di dalam tadi baru 3, mungkin kedepannya insya Allah dengan izin Allah ada pertambahan kembali karena ide-ide kreatifnya itu ada datang dari si bungsu itu ya, ide-ide kreatif untuk membangun dan mencari solusi mahasiswa menjadi lebih baik itu ada dari si bungsu, dan itu dia sampai nggak tidur semalam tadi itu. Saya tahu sendiri saya. Makanya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, dan selalu istiqomah di jalan Allah. Ya itu dia ini. Baca juga ya. Udah ada, cuman tinggal ini. Udah ada katanya. Belum. Udah ada. Jangan menutup yang lain. Enggak. Saya tahu. Jomblo. Masih jomblo kan? Bagi sahabat-sahabat yang mau ini silakan. Katanya jujur barusan masih jomblo. Ya, itu saja mungkin dari kami. Insyaallah terkait MPO ke depan akan ada penambahan kembali insyaallah, dan mungkin salah satunya si bungsu akan masuk juga. Kalau boleh kalau statement ya Bagus. ya masing-masing. Oke, masing-masing mungkin di sini akan memberikan closing statement ya dari ide-ide yang ada di depan MPO ini ya. Silakan dari si bungsu dulu. Intinya satu sih, pesan gitu ya. Jadi untuk kepengurusan yang akan datang, jangan sampai tindakan-tindakan yang memang kalian lakukan, yang kalian perjuangkan gitu ya, hanya berkutat pada dinamika yang memang sifatnya non substansial gitu. Jadi hal-hal yang memang pembahasan, misalkan ini berulang-ulang ya, pembahasan di mahasiswa itu terkait ya mungkin sebagian orang tahu lah terkait kecacatan mahasiswa. Maksudnya jangan terus menerus dibahas gitu ya. Intinya jangan berkutat pada dinamika yang memang sifatnya non substansial gitu ya. Kalian fokus terhadap solusi yang terbaik, program kerja yang akan dilanjutkan. Itu aja cukup. Pengais bungsu ya. Sedikit closing statementnya, paling tetap semangat teman-teman. Doa kami selalu menyertai teman-teman, baik secara rohani ataupun fisik, karena kami memang orang Bandung lah ya, sudah ditetapkan jadi orang Bandung nih semua. Tapi kemudian hari mungkin pada pulang atau misalkan ada hal yang lain,
jangan terputus silaturahmi. Terus itu seperti hal yang saya sampaikan di muktamar kemarin, ada waktunya kita bertemu, tapi juga ada berpisah. Tapi di Hima Aswaja tanggung jawab bakalan terus ya. Kami pegang prinsip kami, insya Allah tanggung jawab tidak akan pernah terputus. Itu mungkin semangat teman-teman. Udah, so. Tika pikiran closing dulu. Baik, ini terakhir ya, nanti pembukaannya penutupnya akan ditutup oleh Sayyid kita. Dari saya pertama ya, untuk setiap pengurus anggota, bayangkan kalian itu posisi kosong. Kalian itu tidak sibukkan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi Allah memberikan kalian fasilitas berupa akal, pemikiran, mata, telinga, dan yang lain untuk menggapai sebuah kesuksesan. Jadilah kalian ayat-ayat Allah yang nampak di permukaan bumi ini yang menjadi contoh untuk semuanya. Kalian secara jumlah dengan organisasi lain kalah, ya, kalah. Tapi dalam segi kualitas kalian harus tetap paling depan. Saya katakan harus satu berbagi bisa, gitu ya. Insya Allah, saja pasti bisa. Ya, semangat. Aku lo kau lihat. Tadi ditunggu-tunggu closing statement mah. Beberapa detik ke depan ya, mohon izin closing statementnya sebenarnya udah habis tadi sama si Bungsu, Pangis Bungsu dan juga Bungsu. Ini disebutnya Ahi Kabir sih. Oke. Closing statement dari kami berkaitan dengan hal yang tadi, baik Kang Agus, Kang Asirudin dan juga Kang Arya. Saya mengambil dari bahasa Arab saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sahabat-sahabat sudah tahu. Kun mutafailan wala takun mutasyaiman fantashiru fil ardi. Ada yang tahu artinya? Ada di bawah ini. Jadi oke, artinya jadilah orang yang optimis ya, mutafailan. Kun mutafailan, jadilah orang yang optimis. Ketika sahabat-sahabat diberikan amanah sekarang, ya mungkin harus apa, saya tidak tahu planning gimana, jangan ragu-ragu, nikmati, hayati dan resapi aja ya, resapi, nikmati dan hayati. Itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang ya diberikan kepada kita semuanya ya. Optimis yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada kami MPO, jangan kepada manusia. Jadi optimisnya yakin kepada Allah. Wala takun mutasyaiman, janganlah sahabat-sahabat pesimis. Ini mah baru ditugaskan seperti ini, udah saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu. Jangan seperti itu ya. Jadi kita ada Allah, kita ada manusia untuk sosialisasi. Tadi seperti Kang Arya, manfaatkanlah pikiran, manfaatkanlah indra keenam lah istilahnya. Segala apapun yang kita miliki manfaatkanlah sebaik mungkin. Jangan pesimis ya. Terus yang terakhir dalam closing statementnya, pantasyiru fil ardi. Kita saling menolong satu sama lain ya. Jadi ini yang lebih utama dari dalam organisasi. Pantasyiru fil ardi itu kita menolongnya, istilahnya menolong ketua, menolong bagian-bagian lain. Jadi kita ketika ada waktu luang, sempatkanlah untuk menolong bagian dari organisasi ini. Jangan misalkan saya mah bagiannya udah di sini, itu mah bagian dia aja. Jangan seperti itu. Jadi ini pantasyiru fil ardi itu kita harus saling menolong dalam ruang lingkup kajian ataupun pengurusan mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kali ada fastabiqul khairat. Allahumma wafiq. Akhirnya salam. Allahumma wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya selamat sekarang mau sholat dulu atau langsung ke agenda yang lain? Komat bang, komat bang, komat.